Oke, halo semuanya, apa kabar? Selamat datang semuanya ya. Oke, seperti biasa pada video kali ini saya akan memberikan sebuah general reading untuk zodiak Gemini, Sun, Moon, dan Rising untuk periode bulan Juli 2025. Oke, reading kali ini sebenarnya umum, jadi bisa berlaku ke dalam semua segi kehidupan kalian seperti pekerjaan, keuangan, asmara, dan sebagainya. Jadi tinggal disesuaikan saja dengan kondisimu masing-masing. Ya, oke, kalau begitu langsung kita mulai untuk reading kali ini ya. Oke, yang pertama ada kartu 5 koin, terus The Hermit, 2 tongkat, Judgment, kartu Death, The High Priestess, Queen of Wands, 3 tongkat, dan kartu 5 cawan ya. Oke, langsung kita bahas. Kita mulai dari kondisi di masa lalumu terlebih dahulu ya. Metodenya past, present, and future. Oke, yang pertama di masa lalu ada kartu 5 koin, The Hermit, dan 2 tongkat. Jadi ada yang lagi berhubungan dengan bintang Virgo ya. Oke, jadi ceritanya Gemini, beberapa dari kalian sekitar bulan Juni kemarin mungkin ada yang baru saja mengalami semacam bentuk kekurangan ya dalam kehidupan kalian. Mungkin ada satu hal yang terasa kurang lengkap dalam hidupmu Gemini akhir-akhir ini. Jadi coba untuk lebih bersabar di sini ya. Misalnya mungkin ada yang pernah merasa kesepian ya, merasa kurang mendapat dukungan, bisa juga mungkin lagi merasa kesulitan keuangan ya. Jadi intinya ada semacam bentuk kekurangan yang perlu dihadapi dan diselesaikan terlebih dahulu. Jadi kira-kira masalah apa yang telah membuat dirimu itu kekurangan akhir-akhir ini ya. Jadi coba untuk lebih semangat di sini ya. Di bawahnya lihat ada kartu The Hermit yang melambangkan proses analisa mendalam. Jadi ceritanya sekitar bulan Juni memang ada satu hal yang sedang kamu periksa lebih dalam lagi. Kamu evaluasi ulang gitu ya, kamu tinjau lebih dalam sebelum mengambil langkah dan keputusan. Misalnya mungkin lagi mencoba untuk melakukan analisa mendalam terhadap kondisi pekerjaan, kondisi keuangan ya, mungkin lagi melakukan analisa mendalam terhadap hubungan cinta yang pernah kamu jalani dan lain-lain ya. Jadi silakan gunakan waktu untuk melakukan proses analisa mendalam terlebih dahulu sebelum bergerak maju ke depan ya. Oke, dan di bawahnya lihat ada kartu 2 tongkat yang melambangkan sebuah rencana baru ya. Jadi sekitar bulan Juni memang ada sebuah rencana baru ataupun strategi baru yang pernah kamu kembangkan Gemini. Jadi kira-kira apa rencanamu ya? Misalnya mungkin lagi memikirkan rencana untuk pindah kerja, rencana mengenai karir, pekerjaan, keuangan ya, rencana dalam hubungan cinta dan lain-lain. Ini sudah kamu alami sebenarnya sekitar bulan Juni kemarin ya. Oke, sekarang kita lihat energimu untuk bulan Juli. Kartunya Judgment, kartu Death, dan The High Priestess. Jadi ada yang sedang berhubungan dengan bintang Scorpio dan Pisces ya. Oke, kartu Judgment melambangkan penilaian dan keputusan. Jadi untuk bulan Juli nanti memang ada sebuah keputusan penting yang akan kamu hadapi dan tentukan sambil melakukan penilaian lebih dalam ya. Jadi kira-kira apa keputusanmu untuk bulan Juli Gemini ya? Misalnya mungkin ada yang lagi siap untuk mengambil keputusan mengenai keluarga, mengenai pekerjaan, keuangan, keputusan dalam hubungan cinta dan lain-lain ya. Oke, di tengah-tengah lihat ada kartu Death yang melambangkan transformasi dan perubahan ya. Jadi untuk bulan Juli memang ada sebuah perubahan besar yang akan segera kamu kerjakan ya. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan untuk memperbaiki keadaanmu ke arah yang lebih baik. Jadi ada suatu hal yang sengaja akan kamu ubah sendiri ya sekitar bulan Juli. Jadi kira-kira perubahan apa itu ya? Oke, di bawahnya lihat ada kartu The High Priestess yang melambangkan energi pasif ya. Jadi untuk bulan Juli memang ada langkah pasif, tidak terlalu aktif untuk mengejar tujuan. Jadi silakan gunakan waktu untuk mengamati ulang situasi yang sedang kamu hadapi sebelum mengambil tindakan dan keputusan nantinya ya, The High Priestess. Oke, sekarang kita lihat energimu di masa mendatang mungkin akan terjadi sekitar bulan Agustus ya. Oke, kartunya Queen of Wands, 3 tongkat dan 5 cawan. Jadi ada yang sedang berhubungan dengan bintang Aries, Leo, dan Sagittarius ya. Oke, jadi ceritanya sekitar bulan Agustus nanti memang hatimu merasa lebih ambisius Gemini ya. Soalnya memang ada target besar gitu, ada semangat tinggi untuk mengejar ambisi masing-masing di sini. Misalnya mungkin lagi semangat tinggi untuk terus bekerja, mencari uang, semangat untuk mendekati seorang ya, mungkin lagi semangat untuk mengejar target dan impian masing-masing ya. Dan lihat di bawahnya ada kartu 3 tongkat yang melambangkan bentuk kerja keras. Jadi ceritanya memang ada bentuk kerja keras, pengorbanan besar yang akan kamu lakukan untuk mengejar tujuan dan target masing-masing. Jadi kira-kira apa targetmu untuk bulan Agustus yang akan datang ya. Oke, dan terakhir di bawahnya ada kartu 5 cawan. Jadi hati-hati untuk bulan Agustus nanti memang ada yang tiba-tiba merasa kurang percaya diri di sini ya, kurang pede gitu, kurang pede ketika bertindak, ketika mengambil keputusan, kurang pede ketika ingin mengejar sebuah tujuan. Jadi perlu untuk lebih optimis ya sekitar bulan Agustus yang akan datang. Oke, sekarang kita lanjut. Kita langsung klarifikasi semua kartu yang ada di sini menggunakan kartu tarot yang satu lagi. Sebentar ya. Oke.
Oke, Gemini, sekarang kita mulai. Yang pertama ada kartu Knight of Swords. Oke, jadi ceritanya sekitar bulan Juni kemarin memang ada bentuk kekurangan yang pernah kamu alami, namun semuanya bisa kamu hadapi sambil berpikir lebih cerdas di sini. Knight of Swords ya. Mungkin ada sebuah cara pintar, cara cerdas yang pernah kamu gunakan untuk menyelesaikan sumber kekurangan tadi. Ya, jadi kira-kira apa langkah dan keputusanmu Gemini ya sekitar bulan Juni kemarin ya. Oke, dan di bawahnya lihat ada kartu 6 koin yang melambangkan perhatian dan dukungan. Jadi sepertinya memang ada yang pernah mencoba untuk memberikan perhatian, dukungan kepada seseorang, bisa juga terbalik energinya ya. Justru kamu yang sedang mencari perhatian, dukungan, bantuan dari orang lain, dan semuanya itu telah kamu evaluasi ulang dengan kartu The Hermit ya. Mungkin lagi mencoba untuk meninjau ulang langkah dan strategimu ya ketika ingin mendapatkan perhatian dan dukungan dari orang lain tentunya ya. 6 koin. Oke. Di bawahnya lihat ada kartu 8 koin yang melambangkan bentuk kerja keras. Jadi sepertinya memang ada bentuk kerja keras Gemini yang pernah kamu lakukan ketika menyusun rencana baru ataupun ketika ingin menjalankan sebuah rencana baru dengan kombinasi kedua kartu ini ya. Jadi kira-kira apa rencanamu sekitar bulan Juni yang lalu ya. Oke, sekarang kita lihat energimu untuk bulan Juli. Yang pertama ada kartu The Tower ya. Jadi sepertinya memang ada sebuah keputusan penting yang akan kamu lakukan secara tiba-tiba nantinya dengan kombinasi kedua kartu ini ya. Jadi mungkin ada sebuah keputusan penting yang akan terjadi, yang akan kamu lakukan secara tiba-tiba dan mendadak gitu ya, tanpa pernah kamu duga sebelumnya. Jadi kira-kira apa keputusanmu di sini ya? Judgment. Oke. Di tengah-tengah lihat ada kartu King of Pentacles, si Raja Koin. Jadi memang ada perubahan besar nih Gemini yang akan kamu kerjakan, terutama yang berkaitan langsung dengan segi materi seperti keluarga, pekerjaan dan keuangan. Misalnya mungkin lagi mengubah caramu ketika menghadapi urusan keluarga, mungkin lagi mengubah caramu ketika bekerja, ketika mencari uang ya, mengubah caramu ketika ingin mengejar target dalam segi materi nantinya. King of Pentacles. Oke. Di bawahnya lihat ada kartu King of Swords, si Raja Pedang. Jadi memang pikiranmu sangat tajam, mampu berpikir tajam, berpikir lebih cerdas ya ketika menghadapi kehidupanmu sendiri sambil mengamati keadaan terlebih dahulu nantinya. The High Priestess ya. Oke, sekarang kita lihat energimu di masa mendatang. Yang pertama ada kartu The Emperor yang melambangkan sebuah kendali ya. Jadi memang ada upaya untuk lebih mengendalikan ulang kehidupanmu agar apa? Agar tidak bertambah kacau, agar lebih stabil ke depannya sambil menggunakan semangat tinggimu tadi ya. Jadi hatimu merasa lebih semangat tinggi, termotivasi besar untuk terus mengatur dan mengendalikan ulang kehidupanmu nantinya. The Emperor ya. Oke, di bawahnya lihat ada kartu si Ratu Pedang lagi ya, Queen of Swords. Jadi memang pikiranmu kembali lebih cerdas, mampu berpikir cerdas untuk selalu kerja keras nantinya. 3 tongkat. Oke, dan terakhir di bawahnya ada kartu 6 cawan yang melambangkan masa lalu ya. Jadi sepertinya untuk bulan Agustus memang ada yang akan mencoba bernostalgia ya. Mungkin lagi memikirkan gitu semua kejadian penting, semua peristiwa kenangan yang pernah kamu alami. Apalagi memang hatimu tuh lagi down banget di sini ya, kurang percaya diri gitu, kurang pede ya. Bisa juga mungkin artinya ada yang lagi merasa kurang pede ketika ingin menyelesaikan hal-hal masalah yang pernah menggantung selama ini dalam kehidupan kalian. Jadi perlu untuk selalu berpikir positif ya untuk bulan Agustus yang akan datang ya. Oke, teman-teman, segitu dulu untuk readingnya. Semoga readingnya bermanfaat ya. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk subscribe dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Bye bye.